Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrian Tumar Ismail. Di sini saya akan memberikan contoh soal mengenai pengujian hipotesis komparatif dengan tes Kolmogorov-Smirnov 2 sampel. Di sini terdapat soal dilakukanlah penelitian untuk membandingkan produktivitas operator mesin CNC dari lulusan SMK Mesin dan SMU IPA. Pengamatan dilakukan pada sampel yang dipilih secara random dengan lulusan SMK sebanyak 10 orang dan lulusan SMU sebanyak 10 orang. Nah, yang akan dinilai adalah produktivitas kerja yang diukur dari tingkat kesalahan kerja selama 4 bulan, di mana hasilnya ditunjukkan dalam tabel berikut ini. Nah, di sini sudah terdapat tabel untuk tingkat kesalahan kerja operator mesin CNC lulusan SMK dan SMU dalam persen, di mana di sini ada lulusan SMK sebanyak 10 orang dan lulusan SMU sebanyak 10 orang. Nah, nilai 10 ini adalah N, di mana N-nya tadi sama dengan 10. Selanjutnya, data tadi disusun menjadi tabel distribusi frekuensi kumulatif. Yang pertama yaitu untuk tabel tingkat kesalahan kerja operator lulusan SMK. Di sini terdapat interval, frekuensi, dan nilai kumulatif. Di mana untuk lulusan SMK, interval yang pertama yaitu 1 sampai 2 dengan frekuensi 7, interval 3 sampai 4 dengan frekuensi 1, interval 5 sampai 6 dengan frekuensi 2, interval 7 sampai 8 dengan frekuensinya 0. Nah, selanjutnya yaitu tabel untuk tingkat kesalahan kerja operator lulusan SMU. Yang pertama ada interval dari 1 sampai 2 dengan frekuensi 1, interval 3 sampai 4 dengan frekuensi 3, interval 5 sampai 6 dengan frekuensi 3 juga, interval 7 sampai 8 dengan frekuensi 3. Nah, nanti nilai kumulatifnya adalah penjumlahan dari frekuensi interval yang pertama sampai frekuensi interval yang terakhir. Nah, kumulatif dari frekuensi interval yang pertama tadi adalah 7. Terus ditambah dengan frekuensi interval yang kedua 1 menjadi 8. Selanjutnya frekuensi interval ketiga sama dengan 2 sama dengan 10. Terus frekuensi interval terakhir 0 sama dengan 10. Terus untuk lulusan SMU juga nilai kumulatifnya dari frekuensi interval yang pertama 1 ditambah frekuensi interval yang kedua sama dengan 3 sama dengan 4. Terus frekuensi interval yang ketiga sama dengan 3 sama dengan 7. Terus frekuensi interval keempat atau terakhir sama dengan 3, jadi sama dengan 10. Terus setelah diketahui nilai kumulatifnya, akan dicari nilai SNX-nya, dimana ini adalah bagian dari tabel penolong untuk pengujian dengan tes tadi Kolmogorov-Smirnov. Nah, SNX-nya ini dicari dari membagi nilai frekuensi dengan nilai N. N-nya tadi adalah 10. Nah, untuk SNX-nya lulusan SMK itu kita membagi frekuensi dari lulusan SMK ini dengan 10. 7 itu dibagi dengan 10 dan seterusnya. Terus untuk SNX-nya lulusan SMU sama, kita membagi nilai frekuensi dari lulusan SMU tadi dengan nilai N-nya sama dengan 10. Nah, setelah didapat dari NX-nya untuk frekuensi lulusan SMK dan SNX untuk lulusan SMU, kita mencari nilai mutlak dari setiap nilai SNX, baik itu dari lulusan SMK dan lulusan SMU. Di sini kita menggunakan rumus nilai mutlak nilai SNX untuk frekuensi yang pertama dikurang dengan nilai SNX untuk frekuensi yang kedua. Nah, setelah didapat menggunakan rumus nilai mutlak SNX
frekuensi pertama dikurang nilai SN frekuensi kedua, didapatlah bahwa nilai terbesar adalah 0,6 atau 6/10. Bila kita lihat pada tabel, untuk nilai N-nya sama dengan 10, maka untuk nilai tesnya adalah 6, sehingga H0-nya diterima dan HA-nya ditolak, sehingga kesimpulannya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara produktivitas kerja baik itu untuk lulusan SMK dengan lulusan SMU. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.